Ke sini. Ini kepala lingkungan RW. Ya, tahu ini Bapak RW. RW. Seperti itu. Siapa yang mengganggu ibadah, ada hukumnya kan? Tahu sendiri kan? Bapak Indonesia bukan? Siapa yang mengganggu beribadah, ada hukumnya kan? Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada video kali ini teman-teman sekalian, kita akan menonton satu video pelarangan ibadah yang dilakukan oleh kandurun-kandurun lagi teman-teman sekalian yang ahli sorga, suci dan ya paling kuat imannya. Tapi begitu lihat gereja, lihat ibadah gereja, itu mereka kepanasan, kejang-kejang gitu ya. Jadi runtuh iman mereka ketika mereka melihat orang Kristen beribadah. Nah yang menariknya dalam peristiwa ini, warga yang melarang ibadah pada hari Minggu kemarin 19 Maret 2023 itu berhasil digagalkan oleh pendeta dan juga jemaat ya, dengan mengatakan bahwasanya siapa yang menyuruh, katanya oh ini ketua RW ya. Dia bilang kan kamu tahu bahwa ada undang-undang ya, karena ada undang-undangnya teman-teman sekalian ya. Selama ini mereka menggunakan undang-undang ya, yaitu SKB 2 Menteri yang katanya kalau tidak ada izin gereja tidak boleh beribadah gitu ya. Nah ada juga undang-undang yang menjamin kebebasan untuk beribadah, yaitu di Undang-Undang 175 KUHP ya. Siapapun yang mengganggu ibadah orang lain, apakah itu upacara keagamaan ya, pokoknya kalau ada yang mengganggu itu dikenakan penjara 1 tahun 4 bulan teman-teman sekalian. Jadi ini bisa menjadi senjata kita. Selama ini kan tidak ada perlawanan. Jadi saya berharap ya dengan ada contoh seperti ini, maka gereja-gereja yang sering kali dilarang wajib melawan dengan hukum juga, undang-undang seperti yang mereka lakukan. Oleh karenanya mari kita langsung saja untuk melihat videonya berikut ini. Ke sini. Ini kepala lingkungan RW. Ya, tahu ini Bapak RW. RW. Seperti itu. Siapa yang mengganggu ibadah, ada hukumnya kan? Tahu sendiri kan? Bapak Indonesia bukan? Siapa yang mengganggu beribadah, ada hukumnya kan? Tahu nggak aturannya Pak? Siapa yang mengganggu lagi beribadah, ada hukumnya. Iya. Kalau perintah pemerintah RW itu kita undang-undang. Jangan langsung. Jangan langsung sekarang. Iya. Saya nunggu di sini supaya selesai. Maksiat di sini bukan maksiat. Ya kan ngomong tadi, silakan selesaikan dulu. Percuma aja. Saya nunggu di sini mau ngomong. Pemerintah tetap Foto-foto bubar. Kan nggak boleh gitu. Ini kejadian hari Minggu kemarin 19 Maret 2023 jam 11 siang. Ada warga ganggu ibadah Minggu jamaat GKPS Simalungun Purwakarta. Namun seperti kita lihat di video, pendeta dan jamaat berhasil ingatkan warga akan konsekuensi hukumnya. Ini wajib ditiru oleh seluruh pendeta dan jamaat Kristen di seluruh Indonesia. Jangan gentar, jangan takut, karena ibadah kalian dilindungi undang-undang. Kalau ada warga datang, ingatkan soal PRT Lampung yang ditahan. Karena membubarkan ibadah bisa kena pasal 175, pidana penjara 1 tahun 4 bulan. Jangan lupa sebarkan lagi videonya. Yang ada di sini sebenarnya ya, di sini ya, Permadi dia memberikan komentarnya seperti ini. Warga mencoba hentikan ibadah GKPS Simalungun di Purwakarta, namun digagalkan Pak Pendeta dan jemaat yang ingatkan mereka ganggu ibadah bisa kena hukum, membuat warga gentar dan mundur. Ini wajib ditiru oleh seluruh pendeta dan jemaat Kristen di seluruh Indonesia. Jangan takut ibadah, kalian dilindungi undang-undang. Kalau ada warga datang, ingatkan soal Pak RT di Lampung yang ditahan. Jadi ini ya, kejadiannya baru ya guys ya, 19 Maret 2023. Dan kalau kita lihat sini ya, kenapa ya mereka ini takut banget kalau melihat umat lain lagi beribadah. Katanya kaum ini orang yang beriman tinggi, masa melihat umat lain beribadah bikin iman kalian goyah. Dan masih banyak lagi. Bapak ibu kalian kan mau bulan Ramadan, habis itu juga Lebaran. Coba deh fokus aja ke hubungan kalian dengan Tuhan. Dan masih banyak lagi, masih banyak lagi, silakan kalian baca sendiri. Tapi memang ternyata setelah saya cek undang-undangnya tuh ada guys. Nah seperti ini ya, undang-undangnya saya coba akan membacakannya dalam pasal 175 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
Dikatakan pasal 175 KUHP. Buku kedua tentang kejahatan bab 5 ini dikatakan seperti ini: barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan, atau upacara penguburan jenazah, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Oh, 1 tahun 4 bulan guys. Tadi saya bilang 1 tahun 6 bulan, ternyata 1 tahun 4 bulan. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama dan kita sudah tonton ya, di mana warga yang datang di sana akhirnya ciut ya, mereka tidak berani lagi berkata-kata karena pendeta dan jemaatnya itu menggunakan juga undang-undang, dan jelas di situ teman-teman sekalian bahwa ada undang-undangnya di 175 KUHP ya, di mana kalau ada orang yang mengganggu upacara peribadatan itu kena denda gitu ya, kena hukuman ya minimal 1 tahun 4 bulan dia dibui gitu. Nah, jadi seperti yang terjadi di Lampung ya, Pak RT yang membubarkan ibadah, mereka langsung masuk di dalam gereja, lompat pagar teman-teman sekalian, dan sedang beribadah lalu dibatalkan gitu loh ya, diganggu oleh seorang RT, dan itu sudah diproses, sudah ditangkap teman-teman sekalian. Walaupun penangkapannya lama sekali ya, lama sekali, seharusnya sesuai dengan undang-undang langsung itu, tidak lagi ada itu basa-basi ya, harus langsung ditangkap. Tapi ya tidak masalah teman-teman sekalian, setidaknya pihak kepolisian sudah mulai berani dan menegaskan keadilan gitu ya, dan juga menerapkan undang-undang 175 KUHP tersebut ya, sehingga teman-teman sekalian tidak lagi ada diskriminasi lagi terhadap minoritas teman-teman sekalian ya, tidak ada itu lagi karena sama-sama dilindungi gitu. Nah, SKB 2 Menteri itu kan kita udah dengar bahwa akan segera itu dicabut atau direvisi kembali nanti ya, sehingga tidak menjadi senjata bagi kaum mayoritas untuk mengganggu minoritas ya. Jadi teman-teman sekalian, kita bersyukur dengan adanya video seperti ini, kita mendapatkan hikmat gitu ya. Jadi pendeta dan jemaat yang ada di gereja tersebut luar biasa ya, dipakai oleh Tuhan, dan ini menjadi salah satu contoh. Dan di situ ada siapa ini, Abu Janda ya, Pak Abu Janda juga menganjurkan ya supaya para pendeta itu jangan diam ya, umat Kristen jangan diam ketika ibadah kita diganggu, harus melawan dengan menggunakan undang-undang. Walaupun kita tidak memukul, tidak berkelahi dengan mereka, kita harus jaga itu juga. Tapi setidaknya kita bisa melakukan perlawanan dari segi hukum ya. Jadi teman-teman sekalian, kiranya video ini boleh mengedukasi kita, dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.